Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi di channel kita, yaitu Beliau Ani Walau Ayah, dengan judul 3 Tugas Rasul. Bab pertama telah dipaparkan di dalam video yang kedua dan video yang ketiga. Ini adalah video keempat terkait dengan sambungan dari yatlu alaihim ayatihi. Bab keduanya adalah wa yuzakkihim. Di dalam kajian dan pembahasan tentang wa yuzakkihim, dibersihkan mereka, artinya ini masuk dalam kategori ayat-ayat angpusihim, diri-diri mereka, diri-diri kita, dimana dalam video pertama, video bagian ke-1 dikatakan bahwa struktur psikologi manusia atau struktur kejiwaan manusia itu terdiri dari penglihatan, pendengaran, dan hati. Lebih spesifik lagi di dalam tema wa yuzakkihim ini akan menguak atau membahas problematika kejiwaan manusia sebelum dan sesudah dibacakan ayat-ayat Allah kepada mereka. Struktur kejiwaan manusia yang terdiri dari penglihatan, pendengaran, dan hati. Di dalam Al-Quran lebih spesifik lagi, bahasa hati itu ada yang disebut qulub, yang artinya bolak-balik, ada yang disebut dengan fuad, hati juga, ada yang disebut dengan jinan. Dalam metrik video yang kedua itu digambarkan bahwa qulub itu adalah hati yang bolak-balik gitu, dimana tersemat di dalam kolbu itu potensi baik dan potensi buruk begitu. Kemudian nama lain dari qulub itu adalah fuad, dimana fuad itu dalam ayat dikatakan kullu ulaika kana manhu, kullu ulaika kana anhu mas'ula. Artinya bahasa fuad itu adalah satu keadaan jiwa, keadaan hati manusia, penampung informasi, penampung informasi, sehingga manusia bisa berkata-kata, sehingga manusia bisa menggambarkan, sehingga manusia bisa melihat dengan mata hatinya gitu. Itu fuad, fungsinya saving informasi. Kemudian yang ketiga adalah jinan, diartikan lubuk hati yang paling dalam. Karena dalam satu keterangan dikatakan al-ismu fil jinan. Jadi al-ismu ini bukan fil fuad, bukan juga fil qulub, tapi fil jinan. Artinya asma min asma'illah ini akan lahir dari lubuk hati yang paling dalam, yang dalam kategori qulub yaitu adalah potensi yang baik. Dalam bab wa yuzakkihim ini dibersihkan hati mereka. Pertama yang dibersihkan itu adalah jiwa, pembersihan jiwa, di mana dalam metrik itu katakan qulub potensi yang baik atau lubuk hati yang paling dalam gitu, dimana
lubuk hati yang paling dalam itu adalah satu keadaan hati yang sangat bersih dan tidak bisa berdusta. Ya, kemudian lubuk hati yang paling dalam itulah yang kemudian keluar menjadi perilaku yang terbaik, ya, sebagai fitrah, ya, fitrah Allah. Disitulah disematkan asma min asmillah dan af'al Allah yang melibatkan manusia, gitu ya, sehingga melahirkan akhlakul karimah, sehingga melahirkan perbuatan-perbuatan yang baik, perbuatan-perbuatan yang agung, ya, sehingga Allah pernah mengatakan dalam Al-Quran, sesungguhnya yang baik-baik itu adalah dari aku, ya, dan yang buruk-buruk itu adalah dari kamu, dari manusia. Jadi Allah hanya mengakuisisi perbuatan yang baik, sementara perbuatan yang buruk adalah dari manusia itu sendiri, gitu ya. Nah, itu dibedakan, sehingga dalam bab tazkiyah ini, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Asy-Syams itu, ya, dari ayat 8 sampai ayat 10 gitu ya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, ya, kemudian dikatakan dalam Al-Quran qad aflaha man zakkaha. Nah, ini serumpun dengan kalimat wa yuzakkihim, ya, dalam Al-Quran dikatakan qad aflaha man zakkaha, maka sungguh beruntung, ya, man orang-orang yang membersihkan diri. Wa qad khaba man dassaha, maka sungguh, ya, celakalah orang-orang yang mengkotorinya. Jadi ada dua usaha yang ada dalam diri manusia, itu adalah upaya membersihkan dirinya, ya, dari iktikad yang tidak baik, dari persepsi-persepsi yang tidak baik, gitu ya, dan upaya mengkotorinya, gitu ya. Jadi ada dua kategori. Kalau dalam hadis dikatakan inna fil jasadi lamudghah, sesungguhnya di dalam jasad manusia itu ada segumpal daging. Idza sholahat sholahal jasadu kulluhu wa idza fasadal jasadu kulluhu ala wahyal qalbu. Ya. Jadi di dalam diri manusia itu segumpal daging. Apabila sehat daging itu, maka sehat seluruh perbuatan. Apabila segumpal daging itu rusak, maka rusaklah seluruh perbuatan. Ingatlah, ya, dan Mas katakan, ingatlah bahwa segumpal daging itu adalah kolbu. Jadi dalam kolbu itu ada semacam potensi kebaikan dan potensi keburukan, gitu ya. Nah, sehingga proses tazkiyah ini adalah perbandingan informasi dalam jiwa manusia, ya. Pengaruh yang terbesar di alam pikir manusia adalah pengaruh yang baikkah atau pengaruh yang burukkah, gitu ya. Sehingga dalam ilmu sosial, ya, manusia itu dipengaruhi oleh dua perkara, gitu ya. Pertama, bergaul dengan siapa. Yang kedua, apa yang dia baca, ya, sehingga perubahan diri manusia itu ya akan sangat ditentukan, ya, oleh seberapa besar, ya, pengaruh informasi itu masuk dan dipahami oleh manusia. Nah, itu kaidah sosial mengatakan seperti itu, ya. Nah, oleh karenanya nanti dalam bab fikih ada disebut dengan pendidikan, ya. Jadi satu upaya untuk mendominasi informasi kebenaran terhadap diri manusia, ya. Bila perlu diaransemen dari kecil, bahkan dari semenjak teknik membuatnya, gitu ya. Nah, itu produk-produk
yang eh, apa yang harus diperhatikan nanti dalam eh, susunan struktur psikologi manusia terkait dengan apakah yang lebih besar di dalam diri manusia itu potensi yang buruknya atau potensi yang baiknya, gitu ya. Sehingga ada yang disebut dengan problematika kejiwaan manusia, itu ya. Dalam Al-Quran itu seringkali digambarkan bagaimana rawannya, bagaimana kacaunya ya persepsi manusia ketika tidak didasari dan dilandasi oleh nilai-nilai ilahiyah, ketika tidak didasari dan dilandasi oleh pola penyembahan yang benar terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dalam Al-Quran digambarkan di dalam surat An-Nisa ya ayat 49 itu ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memulai kalimatnya itu dengan kalimat pertanyaan, gitu ya. Allah mengatakan alam taro alam taro ilal ladzina yuzakku anfusahum, ya, alam taro ilal ladzina yuzakkuna anfusahum. Tidakkah kalian memperhatikan atau melihat atau menyimak, gitu ya, orang-orang yang merasa dirinya bersih, gitu ya. Alam taro ilal ladzina yuzakkuna anfusahum balillahu yuzakki mayyasha. Bahkan padahal Allah lah yang membersihkan apa yang beliau kehendaki. Wala yuzlamuna fatila. Maka mereka tidak dianiaya sedikit pun. Nah, artinya dengan bekal akal, ya, dengan anugerah penglihatan, pendengaran dan hati, ya, Allah memberikan kebebasan kepada manusia untuk memilih. Wahadainahun najdain. Ya, Allah beri kepada manusia dua petunjuk, ya, petunjuk tentang kesesatan dan petunjuk tentang kebenaran, ya. Sehingga dengan akalnya, ya, manusia dipersilahkan oleh Allah untuk memilih, dan setiap pilihan yang ditentukan oleh manusia itu mengandung konsekuensi, mengandung akibat. Ada akibat baik, ada akibat yang buruk, gitu ya. Nah, dalam tema wa yuzakkihim ini adalah dominasi informasi yang dibuat oleh Rasulullah SAW adalah informasi ilahiyah yang berefek pada pembentukan psikologi manusia yang benar menurut pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu ya. Nah, sehingga nanti secara psikologi, ya, ada semacam pertempuran di dalam lubuk hati manusia itu. Ya, ada magnet, ada tarik menarik, ada pengaruh mempengaruhi. Makanya dikatakan dalam surat An-Nas, yuwaswisu fi sudurin nas. Jadi ada pembisik-pembisik ya, yang merasuk ke dalam diri manusia, gitu ya. Seolah-olah ada dua buah kekuatan yang tarik menarik, gitu ya. Nah, oleh karena itu perlombaan fastabiqul khairat untuk memasukkan pengaruh yang baik kepada manusia memang bagian daripada usaha, bagian daripada perjuangan, gitu ya, yang ada di dalam diri manusia. Karena ayat lain mengatakan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak merubah satu kaum, ya, kalau kaum itu tidak mau merubah dirinya sendiri.
Jadi artinya struktur kejiwaan manusia memang sudah didesain oleh Allah, sudah dirancang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu hakikatnya dia cenderung kepada kebaikan. Hakikatnya dia cenderung kepada kebenaran. Nah, hakikat kejiwaan manusia yang cenderung kepada kebenaran itu Allah sebut itu adalah fitrah, ya, suci. Ya, dan surat Ar-Rum dikatakan fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fattaran nasa 'alaiha la tabdila li khalqi. Nah, artinya keseluruhan jiwa manusia ketika diinformasikan tentang kebenaran gitu ya, itu bisa jadi terbuka ya, dan bisa jadi juga tertutup. Terbuka dan tertutupnya psikologi manusia sehingga sampai kepada fitrahnya ya, itu tergantung pada kodok dan kodarnya Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Jadi kodok dan kodarnya Allah Subhanahu wa taala itu ya akan merancang manusia bahwa manusia akan mampu ya membuat sebuah peradaban, membuat sebuah perencanaan, membuat sebuah desain alam semesta gitu ya, yang sesuai dengan keinginannya maupun sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga nanti ada peradaban buruk, ada peradaban baik. Gitu ya. Nah, oleh karenanya dalam ilmu tauhid itu ada yang disebut dengan Ar-Rahman, ada yang disebut dengan Ar-Rahim. Gitu ya. Kalau Ar-Rahman itu umum diberikan kepada seluruh manusia, tetapi Ar-Rahim itu diberikan secara khusus oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam data kesejarahan sirah ya itu kurunnya dibedakan ya. Ada kurun Makkiyah, ada kurun Madaniyah. Makkiyah itu adalah sebuah ujian terhadap mindset ilahiyah itu ya, penanaman keyakinan kepada Allah melalui Rasulullah dan orang-orang yang menyertainya gitu ya, sehingga tanda di dalam Al-Quran disebut dipanggil ya ayuhan nas. Tetapi dalam setelah 13 tahun kerasulan mulai masuk ke bulan Hijriah ya, ketika Rasulullah hijrah ya, maka ayat-ayat yang turun itu ditandai oleh ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Jadi ada panggilan umum, ada panggilan khusus, ada Ar-Rahman, ada Ar-Rahim. Dalam konteks tauhid itu ya. Nah, sehingga perjalanan hidup manusia dalam proses pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala itu mendapatkan perlawanan-perlawanan yang signifikan ya, sebagaimana berkecamuknya perang ya batin ya antara fujuroha wa taqwaha, antara durhaka, fasik dan takwa gitu ya. Maka ujung daripada tazkiyatun nafsi yuzakkihim, tazakka itu ya, ujung-ujungnya adalah dikumpulkan dalam satu nilai ya, yang kemudian disebut fitrah ya, fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha ya. Dan itu bisa didapat di dalam Al-Quran ketika manusia berada pada sebuah tempat yang sangat suci ya, yang memancarkan cahaya, yang kemudian Allah sebut Madinatul Munawwarah ya. Dulu Madinah namanya Yasrib, boleh diganti oleh Rasulullah menjadi Madinatul Munawwarah, artinya Madinah yang memancarkan cahaya kebenaran
Itu kenapa? Karena di sana terdapat perjuangan orang-orang yang beriman, ya, sampai mukmin, ya, kemudian lahirlah apa yang disebut dengan pejuang-pejuang Islam, pendekar-pendekar Islam, sampai kemudian dia mampu mempersatukan kabilah-kabilah bangsa-bangsa Arab pada saat itu, ya, sampai menaklukkan kota Makkah, sampai ekspansi, ya, ke Romawi dan Rusia, gitu ya, Romawi dan Persia, gitu ya. Nah, proses secara batinnya, ya, juga harus tergambar pada proses yang zahiriyah, gitu ya. Jadi tauhid di dalam Islam itu, ya, itu harus apa namanya, mampu merubah peradaban, mampu merubah perilaku, ya, jadinya perilaku buruk menjadi perilaku yang baik. Dari perilaku itu kemudian memvibrasi, ya, memberikan getaran, memberikan pengaruh yang baik kepada peranata sosial yang ada. Begitulah yang terjadi apa namanya, penegakan kalamullah yang dipimpin langsung oleh Nabi Muhammad SAW. Gitu ya. Jadi ayat-ayat yang terkandung di dalam Al-Quran sungguh satu sama lain saling menopang, menunjang, berkait, begitu ya. Maka dalam Al-Quran dikatakan walau bin indi ghairillah, andai kata Al-Quran ini bukan dari Allah, gitu, lawajadu fihi ikhtilafan katsiran, maka akan terjadi kontradiksi dalam, pertentangan di dalamnya. Jadi Al-Quran itu, ya, dari ayat ke ayat, dari tema ke temanya, ya, itu saling mendukung, saling menunjang, dan saling berkait. Dan Al-Quran mencoba memisahkan karakter, ciri-ciri, sifat orang-orang yang sesat dan orang-orang yang selamat. Ya, nah, itu hikmah atau manfaat yang terbaik ketika Allah menurunkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke dunia, ya, sebagai penyelamat, ya, atas kehidupan manusia, atas peradaban manusia. Oleh karena itu umat Islam, ya, secara menyeluruh, ya, harus memulai mencoba mendalami bagaimana Islam mampu memberikan solusi-solusi, mampu memberikan penyegaran, ya, sebagaimana dikatakan di dalam Al-Quran, ya, yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Al-Quran, umat Islam dan umat Islam itu mampu mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya yang terang benderang. Gitu ya. Nah, ini efek daripada wa yuzakkihim, itu ya, efek dari kebersihan jiwa, ya, sehingga dalam video yang kedua kemarin dikatakan, ya, bahwa perjuangan umat Islam itu tidak terpengaruh oleh konflik horizontal yang terjadi, gitu, ya. Sehingga jelas atas kita gambaran secara spesifik tentang karakteristik manusia-manusia. Jadi dimuat semuanya, ya, sampai bahasa-bahasa yang dikatakan, ya, kola, ya, kayak begitu, ya, itu dikatakan merupakan ciri-ciri karakter manusia, mana yang selamat, mana yang celaka, ya.
sehingga Al-Quran ini layak dijadikan hudan atau petunjuk lintas gitu ya untuk manusia. Nah, oleh karena itu tidak bisa terpisah antara Islam dan Al-Quran, antara umat Islam dan Al-Quran itu tidak bisa dipisah. Sama halnya seperti gula dan manisnya gitu ya. Jadi kalau umat Islam terpisah dari Al-Quran, secara nilai itu tidak mungkin gitu ya. Nah, kalau ada umat Islam tidak sesuai dengan Al-Quran, berarti Islamnya yang perlu dipertanyakan, karena tidak mungkin terpisah antara manis dan gula begitu ya. Nah, oleh karena itu penting kiranya kita menelaah lebih dalam tentang Al-Quranul Karim ini ya, sebagai ayat-ayat Allah, sebagai tanda-tanda kebesaran Allah bagi peri kehidupan kita ya. Oleh karena itu semoga video yang keempat ini adalah satu video yang bisa bermanfaat ya bagi kita semua tentunya ya. Nah, demikian mungkin yang sekilas bisa disampaikan terkait dengan wayuzakihim ya, jadi proses yatsu alaihim ayatihi wayuzakihim itu adalah satu proses ya, yang terus menerus diulang-ulang, terus menerus dipegang ya, dijadikan landasan untuk sampai kita kepada tujuan-tujuan jangka pendek, tujuan-tujuan jangka menengah, dan tujuan-tujuan jangka panjang bagi peri kehidupan umat Islam tentunya ya, secara khusus. Karena itu semoga kita bisa memanfaatkan waktu ya, peluang untuk sama-sama menelaah, mengkaji ya tentang landasan-landasan berpikir, landasan-landasan tingkah laku kita sebagai umat Islam yang berlandaskan kepada Al-Quran dan tentunya sunnah perjalanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang benar dari Allah, yang salah dari diri saya sendiri, mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.